huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah hatta akhiru ayat. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'in lima liha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bizatiddin taribat yadaka. Rawahul Bukhari wal Abu Daud. Yang sama-sama kami hormati Ahlul Bait dari pihak mempelai laki-laki dan dari pihak mempelai perempuan, dan yang juga sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan. Yang besar tak mampu kami himbau gelar, yang kecil tak dapat pula kami sebutkan nama. Insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari ini Allah masih memberikan segelintir dari nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat hadir di dalam suatu ataupun di dalam sebuah kewajiban kita. Kenapa telah menjadi kewajiban kita? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Raddus salam wa tashmitul atis wa ijabatud dakwah wa iyatul marid wa ittaba'ul janais. Ada kewajiban seorang muslim kepada kaum muslim lainnya. Apa kewajiban itu? Salah satu dari kewajiban itu yaitu adalah wa ittaba'ul janais, dan di lain sisi wa ittaba'ul dakwahum. Artinya apa? Hari ini kita diundang oleh kedua mempelai, hari ini kita diundang oleh Ahlul Bait di dalam suatu resepsi pernikahan, dan alhamdulillah hari ini kita telah hadir di dalam undangan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita telah selesai memenuhi undangan itu, di situ pula lah kita telah menancapkan, kita telah menyelesaikan kewajiban kita selaku umat muslim. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menghantarkan kita dari suatu zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, di zaman dengan penuh kebahagiaan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang resepsi pernikahan Kakanda Erik Fernando Limbong dengan Adinda Dina Safitri rahimakumullah. Izinkanlah saya sejenak, bukan bermaksud hati untuk mengajari, bukan bermaksud hati ingin menceramahi, tetapi hari ini adalah suatu hari yang sangat berbahagia, terutama bagi kedua calon mempelai dan tentunya bagi kedua orang tua ataupun Ahlul Bait itu sendiri. Dan tak terutama pula bagi saya sendiri. Saya sendiri adalah rekan, saya sendiri adalah teman sejawat, teman bergurau, dan teman satu tempat perguruan tinggi ataupun dari tingkat sekolah dasar maupun sampai ke tingkat perguruan tinggi. Saya merupakan teman dari Adinda Dina Safitri sendiri. Oleh karena itu, izinkanlah saya sejenak pada pagi hari ini
bukan bermaksud sekali lagi untuk mengajari dan bukan sekali lagi untuk menceramahi, tetapi sesama kita memberikan suatu kebaikan bagi orang lain. Baiklah, pada hari ini sebelum saya mulai nasihat pernikahan saya pada pagi hari ini, izinkanlah saya sejenak memberikan sejenak wasiat takwa. Dan tentunya wasiat takwa ini saya sampaikan umumnya bagi kita yang hadir pada pagi hari ini dan terkhusus bagi kedua calon mempelai. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, iman bukan hanya sekedar percaya. Iman bukan hanya sekedar percaya akan keberadaan Tuhan. Iman bukan hanya sekedar percaya akan keberadaan Allah, tetapi iman itu mestilah wa tasdiqu biqalbi wa takriru bil lisani wa af'alu bil arkan. Apa iman itu? Iman itu ditasdidkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan yang terakhir wa'af alu bil arkan. Iman itu mestilah dikerjakan dalam bentuk perbuatan. Hari ini kita mengaku beriman, hari ini kita mengaku kita mengimani rukun iman yang 6 itu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari tak mampu kita mengerjakan yang namanya iman itu. Terutama bagi kedua calon mempelai, tentunya nanti ketika dalam menempuh samudra rumah tangga yang begitu sangat luas, ketika itu pula marilah kita kuatkan iman kita untuk senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, takwa itu sebenarnya apa? Kalau kita definisikan takwa itu dalam hal yang sangat kecil, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun ketika kita kaji takwa itu dalam hal yang sangat besar, takwa itu adalah kondisi di mana hati kita, lisan kita ataupun mulut kita berjalan sesuai dengan keiringan itu sendiri. Artinya apa? Ketika hati kita mengatakan kalimat ya, maka ketika itu pula lisan kita mengatakan kalimat ya, dan yang terakhir ketika kita ucapkan pula kita kerjakan dalam perbuatan, kalimat itu juga ya. Artinya apa? Dalam hati, lisan ataupun dengan pekerjaan kita, semua itu berjalan dengan seiring. Itulah yang disebut dengan takwa. Hari ini nikah kita, hari ini kita niatkan agar nanti keluarga kita ini mampu menciptakan keluarga yang disebut dengan sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan hendaknya bukan hanya di dalam hati saya dan bukan hanya di dalam lisan saja, tetapi kedua itu harus mampu dikerjakan di dalam perbuatan. Baiklah Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sidang solat, sidang akad nikah saudara Fernando dan saudari Dina Safitri. Di dalam acara pernikahan ini tentunya ada beberapa hal yang mesti kita ketahui bersama. Apa itu? Yang pertama, pernikahan itu Allah ciptakan, Allah buat pernikahan itu, dan tentunya agama kita melangsungkan pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk menghalalkan kita saja, bukan hanya sekedar dalam bentuk syariah, namun ketika pernikahan itu mampu kita definisikan dalam bentuk hikmah, maka ketika itu pula akan kita dapatkan suatu hal kebahagiaan yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan alhamdulillah ketika pertama sekali saya menjumpai undangan yang diberikan oleh teman saya Adinda Dina Safitri, dan ketika itu pula saya buka undangan tersebut. Biasanya setiap kali saya mendapatkan undangan, lalu undangan itu saya buka, di dalam undangan tersebut tertulislah kami mohon doanya agar kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dan ketika saya membaca kalimat yang seperti itu, mulailah pikiran saya tergelitik ketika itu pula. Apa yang menjadi tergelitik pikiran saya?
Karena sakinah, mawaddah, dan warohmah itu sendiri bukan hanya sekedar didoakan, tetapi sakinah, mawaddah, dan warohmah itu mestilah dibentuk ataupun dikerjakan. Ketika ketiga itu dikerjakan, maka ketiga itu pun akan datang dengan sendirinya. Hari ini orang berbicara sakinah, hari ini orang berbicara mawaddah, dan hari ini orang berbicara rohmah, tetapi dalam aplikasinya, dalam pekerjaannya, ia tak mencerminkan ketiga hal itu. Jadi apa gunanya kita berdoa, apa gunanya kita meminta itu kepada Allah, tetapi halnya ketiga itu tak mampu kita kerjakan dalam rumah tangga kita. Itulah sedikit nasihat saya yang ingin saya sampaikan, terutama kepada kedua calon mempelai, yaitu Abang Erik Fernando Limbo dan Kakanda dan Adinda Dina Safitri. Apa itu? Marilah sama-sama kita ciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah itu sendiri. Pertanyaan yang selanjutnya, sakinah itu sebenarnya apa? Hari ini orang berbicara sakinah, hari ini orang berbicara mawaddah, dan hari ini orang berbicara rohmah. Namun ketika ditanya apa itu sakinah, apa itu mawaddah, dan apa itu warohmah, mereka tak mampu menjawab. Dan ketika itu pula lah mustahil ketiga hal itu akan datang kepadanya, sedangkan ia tak kenal dengan ketiga hal itu. Oleh karena itu, yang pertama saya ingin membahas sedikit tentang sakinah itu sendiri. Sakinah itu di dalam konsep agama kita disebut dengan artinya adalah ketenangan. Namun perlu pula kita garis bawahi di sini, ketenangan di dalam Islam itu ada dua. Yang pertama disebut dengan sakinah, dan yang kedua disebut dengan tumakninah. Apa bedanya sakinah dan tumakninah itu? Kalau tumakninah itu adalah ketenangan yang kita dapatkan dari aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tumakninah dan ketenangan yang akan kita dapatkan di dalam hati kita akan kita dapatkan ketika kita beribadah kepada Allah. Namun berbeda dengan halnya sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah adalah ketenangan yang didapatkan dari suatu pekerjaan yang kita kerjakan, lalu dari pekerjaan itu pula akan mendatangkan ketenangan bagi diri kita. Di dalam rumah tangga ada yang disebut dengan sakinah. Apa itu sakinah? Ketika kita bertanya dengan orang-orang Arab sana, orang-orang Arab akan bertanya, apa itu sakinah? Lalu mereka akan menjawab, apa itu sakinah? Sakinah itu adalah, lihat di ujung sana ada ranting pohon. Ketika ranting pohon itu diterpa dengan angin kencang, maka ketika itu pula ranting itu akan bergoyang dengan sangat kuat. Dan ketika goyangan itu mengguncang ranting itu, setelah angin itu pergi, maka ranting itu pun akan diam. Dan ketika itu pula lah sakinah itu disebut dengan ketenangan itu sendiri. Artinya apa? Sakinah itu adalah sesuatu yang datang dari sesuatu hal yang kita kerjakan, dari sesuatu hal yang telah mendatangkan suatu ujian bagi diri kita. Tentunya nanti di dalam rumah tangga begitu banyak badai, begitu banyak angin topan yang akan mengguncang keluarga kita. Dan ketika itu pula lah saya memberikan sedikit nasihat saya, yaitu marilah kedua calon mempelai tersebut mampu mengerjakan ataupun mendapatkan suatu sakinah itu dari ujian itu sendiri. Mana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan, tetapi sebelum ketenangan itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua disebut dengan mawaddah. Apa mawaddah itu sendiri? Mawaddah itu hampir sama dengan rohmah. Apa beda mawaddah dan rohmah itu? Kalau mawaddah itu diambil dari kata madda. Apa madda itu? Madda itu artinya adalah cinta. Sedangkan rohmah itu apa? Rohmah itu juga berarti cinta. Apa perbedaan antara mawaddah dan warohmah? Kalau mawaddah itu adalah cinta yang diwujudkan dalam bentuk material ataupun diwujudkan dalam bentuk fisik. Nanti ketika sang suami ingin pergi kerja, dan ketika itu pula lah
sang istri mesti menciptakan mawaddah di dalam rumah tangganya tersebut. Apa bentuk mawaddah itu? Mungkin sang istri ketika suami ingin pergi kerja, cium tangan suami, atau yang kedua, cium pipi suami, atau yang ketiga, berikan suatu bekal, berikan sebuah bekal yang bekal itu mampu dibawa suami dalam pekerjaannya tersebut. Maka ketika itu pula lah mawaddah akan datang dengan sendirinya. Artinya apa? Mawaddah tidak akan datang kalau seandainya pekerjaan itu tak mampu kita kerjakan dalam bentuk pekerjaan kita. Begitupun dengan suami. Ketika suami ingin mendatangkan mawaddah dalam keluarganya, tak mampu hanya dengan doa saja. Tetapi ketika suami pulang kerja, jangan tanyakan, "Dek, sayang pingin apa nanti saya bawakan pulang." Jangan tanyakan hal-hal yang seperti itu. Tetapi ketika suami ingin pulang dari kerja, bawakanlah sesuatu hal yang istri sukai, tanpa istri tahu akan dibawakan sesuatu hal tersebut. Dan ketika itu akan dibawa, ketika itu pula insya Allah mawaddah akan mampir di dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir adalah rahmah. Apa rahmah itu? Rahmah itu adalah cinta, namun cinta yang di sini datangnya dalam bukan bentuk fisik, tetapi cinta rahmah itu datang dari hati kita. Mungkin nanti ketika suami akan pergi kerja, sang istri memberikan sedikit bekal kepada suami. Di tengah perjalanan, sang suami bertemu dengan seorang pemulung. Sang suami bertemu dengan orang-orang yang mungkin kelihatannya tak makan selama 3 hari. Mungkin mawaddah yang tadi dititipkan istri akan diberikan suami kepada orang lain. Artinya apa? Harta itu, material itu tak bersifat abadi. Tetapi apa? Rahmah itu adalah sesuatu hal yang abadi. Meskipun ia diberikan kepada orang lain, tetapi mustahil rahmah itu akan hilang di dalam diri kita. Makanya oleh karena itu Bapak dan Ibu semuanya, ada di dalam sebuah kalimat Indonesia, kata rahim itu dinisbatkan di dalam perut seorang ibu. Pertanyaannya, kenapa rahim itu diberikan hanya kepada ibu saja? Karena ketika sang ibu menghamili atau sang ibu sedang hamil 9 bulan, maka ketika itu pula lah bentuk rahim itu akan datang dalam perut ibu itu tersebut. Makanya Bapak Ibu, ketika seorang bayi yang akan keluar dari perut sang ibunya, ketika itu pula bayi itu akan menangis. Dan ketika bayi itu menangis, begitu banyak orang-orang bertanya, kenapa setiap bayi, hampir 99% bayi yang keluar dari perut ibunya menangis? Pertanyaan itu dianggap sebagai pertanyaan yang luar biasa oleh ahli-ahli pakar di sana. Dan ketika mereka meneliti tentang itu, apa jawaban yang mereka dapatkan? Jawaban yang mereka dapatkan adalah mengapa bayi itu ketika keluar dari perut ibunya ia menangis? Karena apa? Karena bayi itu bersedih. Kenapa dia bersedih? Karena nanti ketika ia telah keluar dari perut ibunya, dia tak mendapatkan kasih sayang, ia tak mendapatkan kecintaan yang selama ini ia dapatkan 9 bulan di perut ibunya. Tetapi ia takut ketika ia keluar dari perut ibunya, kasih sayang dan cinta itu tak ia dapatkan kembali. Oleh karena itulah seorang bayi itu menangis ketika keluar dari perut sang ibunya. Begitu juga dalam rumah tangga. Rumah tangga itu mestilah dipopong oleh kalimat rahim itu sendiri, yang mana kalimat rahim itu mesti dibentuk dalam bentuk kasih sayang oleh sang suami maupun sang istri kita. Oleh karena itu yang terakhir nasihat saya, mungkin di dalam keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu sendiri ada beberapa hal yang mesti kita kerjakan. Apa yang 3 hal itu? Yang pertama, jadikanlah agama sebagai fondasi di dalam rumah tangga kita. Yang kedua, apalagi pilar penting di dalam keluarga samawa itu, yaitu adalah lengkapilah, tunaikanlah kewajiban hak dan kewajiban suami sang istri di dalam rumah tangga itu sendiri. Dan yang terakhir, apapun pilar yang akan diciptakan dalam keluarga samawa itu sendiri, yaitu adalah ketika keluarga samawa itu ingin kita dapatkan, mestilah berkomunikasi dengan cara yang baik. Karena hari ini Bapak dan Ibu, begitu banyak perceraian terjadi di lingkungan kita, begitu banyak perceraian terjadi di sekitar kita,
semua perceraian itu terjadi akibatnya adalah miskomunikasi ataupun salah dalam komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, kepada Bang Nando, kepada Kakak Fitri, jikalau nanti di dalam rumah tangga ada sesuatu hal yang menimpa keluarga kita, jangan sesekali cepat kita opor kepada orang lain. Artinya apa? Ketika kita memiliki masalah dalam rumah tangga kita, jangan cepat-cepat curhat kepada teman kita, apatah lagi jangan cepat kasih tahu kepada orang tua kita. Artinya apa? Ketika masalah itu datang kepada kita, maka selesaikanlah masalah itu secara baik-baik, secara komunikasi yang baik-baik pula. Dan ketika itu tak menemukan jalannya, maka ketika itu pula lah kita baru meminta pertolongan orang lain. Dan insya Allah ketika ketiga ini mampu kita kerjakan dengan baik, maka ketika itu pula sakinah, mawaddah, dan warohmah itu akan mendatangi rumah tangga kita. Mungkin itu saja sedikit nasihat yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.